orang-orang yang rajin beribadah yang taat kepadamu gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal para nabi, tapi dia tidak mau turut, tidak mau taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia nggak taat. Apa artinya? Durhaka lagi. Kalau anak tuh durhaka. Iya. Ini durhaka kepada Allah, durhaka kepada manusia, para nabi, padahal dia punya ilmunya. Gitu maksudnya, Bu. Ini yang dimurkai nih. Kemudian waladhdallin, dol itu artinya sesat. Sesat itu kenapa dia sesat? Salah jalan. Biasanya orang salah jalan kenapa, Bu? Cari alamat nih. Salah jalan kenapa? Coba berpikir. Karena nggak mau tanya. Karena ilmunya nggak sempurna. Karena nggak mau belajar tentang siapa Tuhan dia. Cuma dengerin aja kata pendeta. Didengar nggak ya ini di YouTube? Nggak apa-apa, kita kan berbicara tentang Tuhan kita ya. Nggak apa-apa. Jadi begini Bu, kenapa dikatakan Nasrani itu orang yang sesat? Ilmunya belum sempurna, kemudian udah ikut-ikutan aja dia ibadah. Nah itu. Jadi itu sesat namanya. Kalau Yahudi beda, punya kecerdasan yang luar biasa, punya pengetahuan yang mumpuni, tapi sombong, nggak mau taat kepada Allah. Udah akhirnya dimurkai dan sesat. Mana yang lebih parah? Dimurkai. Tapi sesat pun salah. Maka di dalam Al-Fatihah ini, yang pertama punya ilmunya nggak mau taat. Yang kedua ilmunya kurang. Ilmunya harusnya dia belajar terus, kagak mau belajar. Akhirnya disesatkan oleh atasan-atasannya dia. Pendeta-pendeta yang awal dulu bikin Bible dan sebagainya, ikutin aja. Itu berarti pengetahuannya baru setengah. Maka rata-rata orang-orang yang dapat hidayah oleh Allah, pendeta-pendeta itu kan yang pintar. Siapa yang perempuan tuh Bu? Siapa? Irene. Pernah ke depan rumah saya itu kan ada ngadain sunatan, dia diundang. Itu Bu, dia menjelaskan gimana agama dia gitu ya. Iya, karena itu kurang pengetahuannya. Tapi setelah saya mendalami tentang kependetaan kan harus belajar Al-Quran. Untuk apa tujuannya? Untuk menjatuhkan, melemahkan agama kita. Ternyata dia dapat hidayah. Di situ makin kuat. Jadi karena emang dia mencari kebenaran niatnya, mencari kebenaran dalam beragama itu. Maka kata ahli tafsir, barang siapa yang mencari kebenaran dalam beragama, ketika orang itu non muslim, dia akan kokoh agamanya. Tapi kalau dia beragama masuk ke dalam agama kita karena tedeng aling-aling, nah itu bisa lepas lagi. Karena jabatan, karena pasangan, karena yang lain-lain, bukan karena ingin mencari kebenaran. Itu cepat lepasnya kembali. Seperti itu Bu. Jadi di dalam Al-Fatihah ini ada dua. Pertama untuk Allah ya Bu ya. Kedua untuk kita. Kemudian ketika seseorang bisa mendapatkan esensi dari surat Al-Fatihah ini, harus punya satu, dia harus punya ilmunya. Ibu gak bakalan sholat bisa khusyuk, bisa kenal Allah kalau gak punya ilmunya. Yang kedua harus diamalkan. Punya ilmu banyak juga kalau gak diamalkan gak bisa. Nah, seperti orang Yahudi, ilmunya dikit seperti orang Nasrani. Nah, kita ini Islam harus punya dua komponen, harus sempurna komponen kita, yaitu punya ilmu dan amal. Insya Allah kita akan mendapatkan esensi dari surat Al-Fatihah. Dia akan menjadi solusi, menjadi pembuka, menjadi pertolongan, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian Al-Fatihahnya. Insya Allah di minggu depan kita bahas Al-Annas sama Al-Falaq ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemampuan dan ibu juga bisa diberikan kekuatan untuk bisa datang ke sini terus ya. Amin. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.